Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sofia dengan NIM 1919010009. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin untuk memenuhi ujian akhir semester ke Bank Sentralan dengan dosen pengampu Ibu Adela Arsy SE MSc. Baiklah, berikut ini adalah penjelasan tentang Bitcoin. Yang pertama, definisi dan cara kerja Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan tahun 2009 oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank. Sama seperti dari CoinWalk, Bitcoin menggunakan sistem peer-to-peer. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer-to-peer ke jurnal transaksi. Bitcoin menggunakan kriptografi untuk menyediakan berbagai fungsi keamanan dasar, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat digunakan oleh orang yang memang memilikinya, dan tidak pernah boleh dilakukan lebih dari satu kali. Berbeda dengan uang yang biasanya disimpan di rekening bank, Bitcoin pada dasarnya tersimpan dalam komputer pribadi dengan format wallet, atau disimpan dalam wallet yang disediakan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, dilema keamanan Bitcoin dan anonimitas penggunanya. Karena kepemilikannya bisa mengatasnamakan anonim, Bitcoin bahkan sering digunakan sebagai metode pencucian uang dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Topologi peer-to-peer Bitcoin dan tidak adanya administrasi tunggal membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi, entah itu oleh entitas tertentu, baik otoritas keamanan siber atau pemerintahan manapun. Sehingga harga Bitcoin sulit dipengaruhi oleh inflasi, karena sulitnya memproduksi Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar. Dengan Bitcoin juga, transaksi antar negara menjadi sangat mudah dan privat karena Bitcoin sendiri tidak terikat pada negara, hukum, atau regulasi manapun. Perlu diketahui bahwa setiap transaksi Bitcoin tercatat dalam catatan publik, tetapi nama yang terlibat tidak pernah dicatat dan selalu anonim. Di satu sisi, karena memungkinkan terjadinya transaksi gelap, sangat sulit bagi pihak otoritas untuk melacak siapa saja yang terlibat dalam berbagai tindakan kriminal. Tindakan kriminal tersebut misalnya seperti pendanaan terorisme, pembelian senjata, narkotika, dan sebagainya, karena tingkat anonimitas yang luar biasa. Selanjutnya, cara mendapatkan Bitcoin. Uang elektronik semacam Bitcoin bisa disimpan dalam dompet digital yang ada di server cloud atau di komputer pribadi si pemilik. Dompet yang dimaksud lebih mirip seperti rekening bank virtual yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima Bitcoin, berinvestasi maupun bertransaksi. Selain dalam bentuk transaksi, lalu bagaimana cara mendapatkan Bitcoin? Hal yang paling populer yang sering dilakukan orang-orang adalah dengan menambang Bitcoin. Orang-orang bahkan saling bersaing untuk menambang Bitcoin menggunakan komputer mereka dengan menyelesaikan puzzle matematika yang amat kompleks. Selain dengan menambang dan transaksi antar pengguna, cara mendapatkan Bitcoin lainnya yang kini terkenal adalah melalui perdagangan. Banyak perusahaan yang menjadi platform yang khusus bergerak di bidang perdagangan Bitcoin. Selanjutnya, kaitan Bitcoin dengan CoinWalk. CoinWalk sendiri awalnya perusahaan yang menyediakan platform peer-to-peer lending yang mempertemukan peminjam dengan pendana dalam sebuah platform online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
Tapi mulai sejak akhir tahun 2019 lalu, Coinworks telah bertransformasi menjadi sistem financial hub yang menyediakan tidak hanya produk pendanaan, tetapi juga investasi emas digital dan pinjaman bisnis. Produknya beragam, mulai dari koin kecil dan koin robo sebagai produk pendanaan. Ada juga koin gold, tempat penggunaan melakukan transaksi jual beli emas digital. Lalu koin bond yang menjadi solusi mudah untuk membeli investasi surat berharga negara atau SBN dari pemerintah Indonesia secara online. Hingga ada juga koin bisnis yang menyediakan pinjaman dari bisnis hingga 2 miliar. Selanjutnya, legalitas penggunaan Bitcoin dan cryptocurrency lain di Indonesia. Pemerintah mengumumkan larangan keras penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency, termasuk Bitcoin sebagai alat transaksi dan pembayaran di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, memperingatkan agar masyarakat tidak memperdagangkan atau membeli Bitcoin lantaran tidak ada badan regulator yang melakukan supervisi mengenai Bitcoin, sehingga rentan menimbulkan risiko bagi masyarakat. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Bitcoin. Kelebihan Bitcoin yang pertama, transaksi pribadi yang lebih aman dengan biaya sedikit. Yang kedua, potensi pertumbuhan besar. Yang ketiga, terhindar dari bank tradisional atau perantara pemerintah. Selanjutnya adalah kekurangan dari Bitcoin. Harga tidak stabil. Yang kedua, penggunaan terbatas. Yang ketiga, tidak dilindungi SIPC. Dan yang keempat, risiko peretasan. Baiklah, sekian penjelasan Bitcoin dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.